Hai, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel On Target Education Training. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi mengenai second conditional. Pada video sebelumnya saya sudah berbagi mengenai zero conditional dan juga first conditional. Sekarang kita cari tahu apa itu second conditional. Second conditional ini adalah sebuah kalimat pengandaian, digunakan untuk membicarakan situasi atau kejadian yang tidak realistis atau bersifat hypothetical, atau sesuatu yang tidak mungkin terjadi, unreal situation, di mana konteks waktunya adalah di masa kini atau untuk masa depan. Sekali lagi, dalam dunia pengandaian atau dunia khayalan, kita berandai-andai. Contoh di sini, saya berandai-andai saya punya rumah di tepi pantai dan apa yang akan saya lakukan setiap harinya kalau saya punya rumah di tepi pantai. If I lived at the beach, I would swim every day. Sekali lagi, ini bersifat hayalan, tidak sesuai dengan kenyataannya. If I lived at the beach, kenyataannya sekarang saya tidak tinggal di pantai, saya tidak punya rumah di pantai, dan saya tidak berencana untuk mempunyai rumah di tepi pantai di satu waktu di masa depan. Jadi bertolak belakang dengan kenyataannya. If I lived at the beach, I would swim every day. Sekarang kita lihat structure dari second conditional ini. Ada dua klausa. Untuk klausa yang pertama itu terdiri dari if ditambah past simple. If I lived. Kemudian di klausa yang kedua terdiri dari subject ditambah would ditambah base verb. Base verb ini verb 1. Nah, selain dari would, kita juga bisa menggunakan modals yang lain seperti misalkan could atau might juga boleh. If I lived at the beach, I could swim every day. I might swim every day. Kemudian dalam posisinya, kedua klausa tersebut bisa berubah. If I lived at the beach, I would swim every day. Atau, I would swim every day if I lived at the beach. Tapi yang harus diperhatikan adalah pada kalimat yang pertama, setelah klausa if I lived at the beach, kita pakai koma. If I lived at the beach, I would swim every day. Sedangkan di kalimat yang kedua, kita tidak pakai koma, langsung saja. Nah, kita lihat contohnya. Nampak orang ini sedang bokek ya, nggak punya uang. Kemudian dia berandai-andai, if I had money, I'd buy some food. Jika saja saya punya uang, saya akan beli makanan. Pada kenyataannya, apakah dia punya uang? Tidak. If I had money, I'd buy some food. Nah, kemudian kita lihat contractions I'd. I'd itu terdiri dari dua kata I dan would. Jadi I would jadi I'd buy some food. Kita lihat contoh yang selanjutnya. Dia sedang berpikir apa? If I won a lottery, I'd fix my old car. Jika saya memenangkan lotre, saya akan memperbaiki mobil tua saya. Apakah dia memenangkan lotre saat ini? Tentu tidak. Dia berandai-andai. Kemudian di contoh yang selanjutnya, if I were you, I wouldn't do that. Kalau aku kamu, aku tidak akan melakukan itu. Apakah aku kamu? Oh, tidak. If I were you. Oh, maaf, ada tukang siomay lewat. Oke, kita lanjutkan. Nah, perhatikan klausa yang pertama, if I were you, itu kita pakai were. Karena di dalam second conditional, all subjects use were. Semua subjek memakai were. I were, he were, she were, we were, they were, you were. Seperti itu. Nah, apabila di dalam situasi percakapan langsung ada yang menyebut I was, oke, itu sah-sah saja dalam percakapan sehari-hari. Tapi ketika dalam konteksnya structure, second conditional, semua subjek memakai were. Oke, contoh yang lebih banyak lagi. Silakan dibaca.
If I had wings, I could fly around the world. If it weren't so cold, we would go for a walk. We would go to the beach if we had more time. I could go to the party if I didn't have to work late. What would you do if you had superpowers? Oke, nah sekarang exercise. Silakan lengkapi bagian-bagian yang kosongnya pada kalimat ini. Sekarang, write your own sentence. Buatlah kalimat sendiri dengan melengkapi bagian yang kosong di kalimat-kalimat ini. Oke, demikian tentang second conditional. Semoga dapat dipahami dengan baik. Latihan terus. Terima kasih sudah belajar dengan kami. Thank you very much, and until next time, bye-bye.